مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالwilayah, yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya dan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa asasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia Allah akan dia wali untuk membawakan segala rahasianya. Wajazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yakni dan ia Allah menghampirkan akan dia wali itu daripadanya kepadanya, artinya daripada Allah dan kepada Allah dengan sebab terdahulu pertolongannya. Washkuruhu amanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, dan aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang paksa ketuhanan. Wa wafaqana lil mutaba'ati sunnatihimul bahiyatus saniyah, yakni dan ya Allah telah menolong akan kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallimu ala man sajada lahul malak wa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohon akan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka pada jalan yang nurani daripada amal yang salih. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan atas orang yang hadir mendengarkannya serta dietikotkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, itu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah ia bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar fahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karomat guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, itu kutub di dalam negeri Madinatir Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu agama dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Sampai had mursyidnya itu maksudnya sampai umur sudah 40 tahun menjadi syekh murabbin lah, mulai lagi halus artinya sampai siden umur 40 tahun
Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya dan pula mengakalkan musyahadatul wujud, muraqabah, ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Ini apabila pendapat ini umpat bahwasanya sembahyang isyraq lawan sembahyang duha atau belain. Kan ada sebahagian ulama khilaf, setengahnya Imam Ghazali memadahkan isyraq lawan duha atau belain, Ibnul Muqri, bahkan Ibnu Hajar di dalam kitab Minhaj Tuhfah Sidin memadahkan sembahyang sunat isyraq itu lain daripada sembahyang duha. Adapun yang memadahkan sama yaitu seperti Syekh Ramli atau Ibnu Hajar, ia memadahkan sama juga, tapi di dalam kitab Sidin ubab memadahkan sembahyang isyraq ya sembahyang duha. Artinya boleh kita 4 naman hendak apabila sembahyang isyraq umpamanya ia sembahyang duha sekali aja, berarti ya kalau sembahyangnya apabila hendak dua. Bahari ada seorang ulama sufi Karan Sidin Syakik Al-Balkhi, guru Sidin Budaya bin Iyad. Nah, Sidin ada bisi murid itu Ibrahim bin Adham. Ujar Sidin, talabtu khamsan fawajabtu bi khamsin. Aku telah mencari akan 5 perkara aja Sidin. Ujar Sidin inilah ujar Syakik Al-Balkhi. Ujar Abah guru Bahari Balkhi itu Sidin Balkia, berarti Sidin itu orang Hirang, dia orang Afrika. Aku aja Sidin mencari 5 perkara, sekalinya aku dapati 5 perkara tadi pada 5 perkara yang lain. Ujar Sidin, lalu yang pertama apa? Talabtu tarkat dzunub. Aku aja Sidin mencari akan kayak apa caranya meninggalkan dosa. Sekalinya Sidin patolabna fi sholatid duha, pawajadna fi sholatid duha. Sekalinya aku dapati pada sembahyang duha. Jadi sembahyang duha itu apa? Bagus. Ya Allah, sebagian ulama mengatakan sembahyang duha itu adalah awabin, artinya sembahyang taubat di waktu siang. Apabila orang rutin menggawe sembahyang duha, kalau ujar Syakik Al-Balkhi tadi itu adalah sembahyang meninggalkan dosa. Mudahan dosa-dosa kita diampuni ya Allah seharian itu gara-gara sembahyang duha tadi. Itu yang pertama ujar Sidin. Lalu ujar Sidin pula yang kedua, talabna dia al-qabri fawajadna bi qiyamil lail. Aku aja Sidin mencari akan cahaya kubur. Di mana aja Sidin cahaya kubur nenek? Sekalinya aja Sidin nampak, maka aku dapati cahaya kubur itu pada bangun di tengah malam. Bangun di tengah malam, buka HP ya Allah. Artinya apa? Bahwa sembahyang barang 2 rakaat tengah malam tadi itu adalah cahaya di dalam kubur ujar Sidin. Lalu ujar Sidin pulang talabana jawab munkarin wa nakirin. Aku ujar Sidin mencari jawaban munkar nakir. Aku deh karena apabila aku mati kuburku sudah tarang ya Allah, sebab aku bangun malam. Lalu kayak apa ujar Sidin pulang aku menjawab munkar nakir. Lalu ujar Sidin fawajadnahu, maka aku dapati akan dia akan jawaban munkar nakir tadi bi qiraatil Quran, pada banyak membaca Quran. Jadi apabila kita hendak selamat hidup nenek nyaman karena menjawab munkar nakir umpamanya adalah banyak-banyak membaca Quran. Lalu ujar Sidin pulang talabana talabnal umur ala syarat. Aku Sidin mencari kayak apa Sidin aku nih kau maju barang kena di titian syaratul mustaqim mula mbah dikubur selamat sudah ya Allah.
Di dunia tadi selamat dengan kada tagawid dosa dengan sebab sembahyang duha tadi. Lalu dikubur selamat juga. Lalu di akhirat kita menyumbangi antara padang mahsyar nih menuju ke surga kan. Wa minkum illa wariduha kan kisahnya ujar Allah Ta'ala yang menyebutkan di dalam Quran bahwasanya titian itu andakannya di dalam jurang neraka. Nah wa minkum illa wariduha, tidak ada daripada kamu kecuali kena mendatangi lawan neraka, itu maksudnya berjalan di atas api neraka, menggulugur melihat kita. Lalu jasidin aku terpikir pulang, aku cari jasidin pulang, aku cari kayak apa aku nih supaya kawan menyebarang ke sebelah ke dalam surga. Lalu jasidin pawajadna bisaumi wassadaqati, lalu aku dapati jasidin sekalinya banyak puasa lawan banyak sedekah. Tujuh bersedekah, tujuh nampak puasa, nah itu agar menyelamatkan daripada titian siratal mustaqim, artinya maksudnya kita kawa menyebarang. Lalu nang terakhir ujar sidin tolabana, aku nih menuntut, aku mencari zilal arsy akan kau naungan arsy. Apa kena aku nih kau benaung di padang mahsyar daripada panasnya matahari. Nang ujar ulang toh kada ada kenaungan kecuali kenaungan aras. Lalu ujar sidin pawajadna fil khulwati alinna, sakalnya aku dapati sidin berjauh daripada manusia, ada tapi bergaul aja sidin lawan manusia. Ujar sidin telah. Tapi ada juga kalau hadis Nabi nang 7 golongan kan, nang orang nang dapat kenaungan di padang mahsyar tadi, la zilla illa zilluh, tidak ada kenaungan melainkan kenaungannya. Jadi syahid kita tadi sembahyang duha tadi. Ujar sidin nah saya Saman Al-Madani mulai umur sidin lagi halus, nah itu gawin sidin sampai sidin hatmur mursid tadi. Artinya mengakalin, bukannya ombahnya itu sidin ampih kada. Maksudnya telah tetap aja makin Tuhan makin hikmat dia kalau. Syahdan, dan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad As-Saman itu selalu di dalam zikrillah siang dan malam, dan suka ya uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur daripada dengan manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Dan ia berzikir dengan membaca Quran di tempat itu, dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai akan pakaian indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang, dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratir Rasul untuk menjahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kelahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul, maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarikat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas, perak dan yang lain. Manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di tangannya. Dan setengah daripada perkataan Tuan wasiat Tuan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu an, barang siapa mengata Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabir ummati sayyidina Muhammad,
4 kali berturut-turut sesungguhnya sesudah sembahyang subuh, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, adalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu segala muridku akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah quduwan wa asyan wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul zat, dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Qur'an, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia. Maksudnya mengabulkan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawian-gawian yang tadi, sebab itu adalah kehidupannya hati. Dan setengah daripada wasiat Tuan Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, barang siapa mengambil tarekah kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majdzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akalnya yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah Ta'ala akan rasa punya wujud, sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yakni tiada punya wujud, sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapat rasa majdzub ini pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratil maut. Lagi diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal itu dengan nampak dan mujarrab. Dan setengah daripada perkataan Tuan Sayyid Muhammad Saman, segala kami aulia Allah tidaklah kami mati, melainkan kami hanya berpindah dari negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila kami mati pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin fa ya habbadan naqlatu wan na'imu sarmad. Artinya, hai segala nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada karamat Tuan Sayyid Muhammad Saman, yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa Wasilatuna Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang, adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu pun jalan untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Sayyid Muhammad As-Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai karomat yang besar, niscaya Allah melepaskanku daripada utangku itu. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada utangku itu berkat karomat Tuan Sayyid Muhammad Saman. Dan lagi setengah daripada karomat Tuan Sayyid Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita baca tawassulnya, maka dengan barakat karomat Tuan Sayyid Muhammad Saman, jadi mudahlah serta segera kabulnya. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah, 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang
Kedua, jangan mungkir kita kepada kawaliannya. Jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir etikot kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu keramat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad As-Samman itu dilahirkan pada tahun 1132 dari hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a Dzul Hijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman pada tiap tahun sekali bersama-sama dengan orang banyak, dan membaca Al-Quran sedapat tahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad As-Samman. Apakah lagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baca manaqib Syekh As-Samman Al-Madani, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat pada majelis kita, diampuni segala dosa-dosa kita, ibu bapak kita, nini datu kita, dan mudah-mudahan kita mati di dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang kita hauli hari ini itu Haji Suryani bin Amir Gani itu senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kubur sidin dan dimasukkan di dalam surga yang tinggi. Bisirin Nabi wa alin Nabi bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نتوسل بما يتوسل إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك، ومن تليت بهذا المحل أثر ولحل على الحاضرين شموس وأقماره، أن توفقنا بالأقوال والأفعال خلوص النيات، وتبدل السيئات بالحسنات، وأن تغسل ببرد عفوك درن نفوسنا، وتنور بإشكات معرفتك مدارس قلوبنا، وتخفنا بأوطاتك الخبية عند نزوم الهازم اللذات، وتع ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات، وكف عنا الجور والمظالم، ولا تكف عنا العفو والجود والمكارم، وأمدنا الله بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور، وأدخلنا في سر جاهل العظيم، وبوئنا بمحبة جنة النعيم، وانشرنا عليه به خلاء الموت، وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المعارف، وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل، وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل، واغفر اللهم لمن أساء هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين من كل صالح مجد، وجزهم بإحسان إحسانا بسيئات غفران، وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البرة الكرام، مع صغت أذن السمع لكم على عالم فاز بركب الفضل بالميدان بحسن الخطاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.